menyita aset dan merampas kekayaan obligor sebanyak 34,6 triliun rupiah. Saya ditanya, untuk melaksanakan UNCSC itu bagaimana Pak tentang rancangan undang-undang perampasan aset? Saya katakan, untuk pemerintah rancangan undang-undang perampasan aset itu sudah selesai prosesnya karena sudah disampaikan ke DPR pada tanggal 4 Mei tahun 2023. Jadi ini sudah berapa bulan sudah kita sampaikan. Tetapi karena DPR sibuk, itu belum diagendakan untuk dibahas mungkin. Tetapi saudara, sebenarnya untuk langkah-langkah perampasan aset bagi korupsi itu, tanpa undang-undang itu pun selama ini kita juga sudah melakukan. KPK sudah banyak merampas aset, Kejaksaan Agung sudah banyak merampas aset para koruptor. Misalnya kalau KPK semula ketika menjadikan seseorang menjadi tersangka hanya dengan dakwaan korupsi atau gratifikasi sekitar 1 sampai 3 miliar, nanti di dalam prakteknya bisa jadi tuntutannya itu atau temuannya itu bisa 100 miliar lebih, seperti yang terjadi di Papua Barat dan yang lain-lain. Kemudian asetnya dirampas. Jadi perampasan aset itu tanpa RUU perampasan aset yang berdiri sendiri itu sudah ada instrumen hukumnya, meskipun belum begitu rinci dan juga sudah ada di dalam pelaksanaan. Misalnya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama Kemenko Polhukam, merampas aset-aset BLBI yang semula itu merupakan perjanjian perdata antara pemerintah dengan swasta, tetapi kemudian karena ada gejala prestasi, ketidaktaatan terhadap perjanjian, sekarang asetnya sudah kita rampas. Saya diberi tugas oleh Presiden bersama Menteri Keuangan sejak bulan Juni tahun 2022, dan sekarang pada akhir Oktober tahun 2023 kami dari Satgas BLBI itu sudah menyita aset dan merampas kekayaan obligor sebanyak 34,6 triliun rupiah, yang itu berarti 31,38% dari total tagihan yang harus diambil dari pengemplang atau dari para pelaku prestasi dalam kasus BLBI ini. Itulah penjelasan saya tentang perampasan aset. Intinya kita memang belum punya satu undang-undang yang khusus bernama itu, tapi dalam praktek dan dalam beberapa ketentuan undang-undang kita punya landasan dan punya instrumen untuk melakukan itu. Terima kasih. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.